Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbihi wa ali amma ba'du. Hadirin mukarramun, para habaib, para alim ulama, guru-guru agama yang hadir di tengah-tengah kita, tidak mengurangi rasa hormat ulun kepada antum pian berataan. Kita doakan mudah-mudahan para habaib kita, guru-guru kita, para asatid, semoga kita doakan selalu diberikan kesehatan walafiat, diberikan panjang umur, disehatkan badannya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah mudahkan segala hajatnya, amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam yang mulia ini marilah kita sama-sama selalu memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberikan kesehatan walafiat dan juga kesempatan sehingga kita dapat meluangkan waktu kita untuk dapat hadir di majelis yang insyaallah akan mengundang rahmatnya Allah taala kepada kita sekalian. Mudah-mudahan di pertemuan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, Allah sampaikan, Allah kabulkan segala hajat dan niat kita, dan semoga Allah taala mengumpulkan kita bersama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita yang hadir juga mudah-mudahan mati dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita membahas tentang masalah bab ilmu. Semoga dengan yang dibahas bab tentang masalah keutamaan orang yang menuntut ilmu ini akan menjadikan motivasi kita selalu kita hadir menuntut ilmu, cinta dengan ilmu, cinta dengan apa yang diwariskan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan ini yang akan menjadikan terbuka jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena tiada lain jalan salah satu menuju pintu surganya Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu kita mencari ilmunya, ilmu agama. Jadi ini sedikit daripada kita bahas tentang ilmu ini supaya kita tambah cinta kepada ilmu. Karena jika firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Sudah Allah taala berfirman dalam Al-Qur'an, keutamaan orang yang hadir di majelis ilmu, keutamaan orang yang mempunyai ilmu agama, tidak mungkin dia mempunyai ilmu tanpa dengan dia tuntut. Jadi harus dituntut dulu, hanya dia mendapatkan ilmu agama. Allah taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman serta orang yang didatangkan, diberikan akan ilmu agama oleh beberapa derajat. Nah, jadi orang yang didatangkan ilmu ini berarti orang yang Allah taala inginkan untuk kebaikan. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki dia akan suatu kebaikan, niscaya Allah taala akan memudahkan ia akan untuk mempaham daripada agama. Nah, jadi ini mudah-mudahan kita harapkan kita hadir majlis, semoga Allah taala mudahkan kita segala dengan kebaikan-kebaikannya, amin ya rabbal alamin. Dan Allah mengangkat derajat orang yang berilmu, dikatakan oleh Imam An-Nawawi sampai dikatakan 500 derajat. Ma baina darajatain khamsumi'ati am. Antara satu derajat ke derajat yang kedua itu perjalanannya 500 tahun. Jadi kalau kegampangan keutamaan kebesaran orang yang artinya mendapatkan yang didatangkan ilmu agama kepada seseorang tersebut yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita malam ini sangat beruntung kita masih dimudahkan untuk dalam niat kita untuk mencari ilmu agama.
Lah. Dan juga Allah Ta'ala berfirman, "Qul hal yastawi alladzi ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakan wahai Muhammad, kata Allah, apakah sama orang yang berilmu atau orang yang tidak berilmu? Lalu dijawab, "Ai la yastawiyani," jelas tidak sama. Walaupun ibadahnya sama, rukuknya sama, iktidalnya sama, tapi dia rukuk tadi paham enggak kada? Dengan orang yang paham, justru tidak sama kepada orang yang ilmu dengan tidak berilmu. Gitu. Makanya untungnya kita inilah yang hadir di majelis ilmu nih, walaupun kita nih ibaratnya tersalah dalam ibadah, itu pasti dimaafkan. Pasti dimaafkan. Kenapa? Karenanya masih belajar. Nah beda orang beribadah, tapi kadang anak nuntut ilmu, ini makbul. La tuqbalu aja dalam jubat lah. Fakuluman begere ilmin ya'malu amaluhu mardudatul la tuqbalu. Setiap orang yang beribadah kada tahu didasari tanpa ilmu agamanya kadang anak hadir. Tapi beribadah aja, sembahyang ini, rakaatnya ini. Tapi kadang mau untuk ilmu, kadang mau hadir majlis, kadang anak bertakun, kadang anak belajar ini. La tuqbalu, pasti kada hadir, pasti kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah keutamaan keistimewaan kita nih hadir di majelis ilmu. Artinya walaupun tersalah itu jangan juga tersalah yang jelas-jelas haram dihantam dia umpamanya. Artinya tersalah itu tersalah yang kita kada paham. Nah, tapi mun kita kada paham, petakun lawan guru kita, petakun lawan si fulan, petakun lawan Habib. Supan umpamanya petakun di majelis, datangi rumah sidin biistilah. Nah itu, petakun itu. Yalah. Makanya kita hati-hati ini belajar. Lah. Yang belajar tuh yang jelas gurunya, jelas sanad keilmuannya. Ini banyak ini ada terdengar aja di telinga nih nah. Nang belajar ilmu subuku, hati-hati lah. Gurunya kada jelas. Tuh, maka belajar tengah malam. Bayar lebih baik. Nah, itu sudah kada usah gen buat nak gurung kayak apa lagi nang pengen belajar sudah nang ada nih nah. Habib kita nih jelas Sidin lah, ayo ustaz kita nih itu aja sudah nang kisah nama marifat nih kada mau timbul kecuali syariatnya sempurna dulu. Inya kedusa nang kisah bermakrifat punya sembayangnya koler nuntut ilmu hadir majlis kada tuh berkisah makrifat tuh dustainya. Yalah, inya makrifat tuh timbul seorang apabila kita jihadun nufus, ibadah banyak ibadah. Yalah, apa guru sekumpul tuh ahli marifat, cuma syariatnya kayak apa? Sempurna Sidin tuh dikisahkan setiap malam Sidin kada guring kudu sembahyang 100 rakaat Sidin tiap malam tuh. Ayo. Sampai tergaring-garing Sidin. Ayo. Rasulullah kayak apa? Sampai bangkak batis Sidin. Ayo, sembahyang aja gue tiap malam. Itu nang bujur makrifat. Lah. Habib Soleh khalwat setahun, 2 tahun hanya keluar, kada keluaran dari kamar, ayo. Makan kada, minum kada, bakami kada, behera kada, ayo. Namanya usah sampai. Apa dia Sidin? Ibadah. Sujud Sidin, rukuk, sembahyang. Syekh Abdul Qadir Jailani selama 40 tahun dalam riwayat wudunya Isya sampai ke subuh. Sembahyang malam apa? 2 rakaat ya Sidin. Ayo, tapi khatam Al-Qur'an. Lah serakaatnya khatam, 2 rakaatnya khatam. Sampai sini awak nih beikat di tiang aja lagi nah. Menahan berdiri tadi semalaman. Itu yang nama bujur orang ahli makrifat. Daripada ibadahnya tuh nah. Kalau sudah ibadah aja ibadah nuntut ilmu sunah-sunah Nabi, makrifat tuh timbul aja kena. Nah, itu yang bujur asli makrifat. Ini belum apa-apa bagi sama makrifat. Yalah, ini banyak nih tuh, hati-hatilah. Urusan tapi diumpati yang gitu. Lah. Banyaknya jam selawat, makrifat, ya sudah insyaallah pian. Asy-syariat bila hakikat syariat lah. Tapi tanpa hakikat atil kosong. Al hakikat bila syariat batil. Berarti batal. Syariat kada tapi makrifat itu batal. Tapi mun hakikat apa syariat tapi hakikatnya kada luput juga. Nah itu kok kosong. Jadi harus sama antara syariat lawan
ma'rifat hakikat nih. Nah itu, hati-hati. Banyak ada aja tinggal di telinga nih nah. Bengalon. Maka yang dipelajarin orang-orang awam kesian. Kada tahu napa-napa lah. Kita punya paham gak usah gen. Cari nang guru tuh nang jelas. Nang kayak nang tujuh sudah masyhur, jelas keilmuannya, ibadahnya, kesolehannya, kealimannya, gitulah. Nah itu. Nah itu aja. Jadi hati-hati kita belajar ilmu betakun lawan guru. Masukkan anak ke pesantren gin. Dilihat juga pondoknya yang kayak apa betakun. Banyak nih tadi yang hanya terdengar di mana tadi di mana Indramayu kah? Pondok Al Zaitun, megah. Artinya kita kecoh dengan megahannya. Tapi isinya apa? Ya, sesat. Yahudi alirannya sebagian, ayo macam sudah salamnya beda karena salam lawan kita. Nah itu hati-hati lah petakun karena kita nih artinya anak petakun lawan guru tahu di mana yang jelas aliran tersebut yang bujur-bujur ahlu sunnah wal jamaah dan kapasitas anak ini kita tahu juga di mana yang pantasnya dipondokakan, jangan sebarang masuk sekajak-kajahnya aja. Nah, kesian lah karena intinya kita ini nyaman punya petakun, banyak guru-guru nih ada nih petakun lah itu kada bayar juga petakun ya daripada nang belajar bayar, maka belajar tengah malam, nang orang nang padang sunyi, nah itu kita terbuka aja belajar tuh, harus nang anu lah, harus nang tapi nang anu, artinya umpat nang ada-adanya aja sudah, nak kayak apa lagi nang pengen cari, insya Allah selamatan mudahan kita selamat aja berarti Allah jangan sampai ya. Dan dari Ibnu Abdul Bar meriwayatkan hadis dari Anas radhiyallahu an, ia mengatakan utlubul ilma walau bisin, fa in talabal ilma faridatun ala kulli muslimin wa innal malaikata la tadau ajnitaha li talibil ilm ridwan bima yatlubu. Bahwasanya tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina. Apa di negeri Cina tuh dicari? Banyak ke pesantren di situ. Ulama-ulama besar banyak kan di sana. Yalah. Sampai Nabi itu mengisyarat walau bisin, walaupun ke negeri Cina. Bahasa kita walaupun istilahnya nuntut ilmu tuh kada mesti di kota yang ganal, ibaratnya harus sekolahnya bujur ada ilmu sana, datangi yang jauh. Sana kada ada di sini nih, yang jauh tulak kita. Tapi mau ada yang parak aja. Itulah. Itu walau bisin. Lah. Saking kita diperintahkan sugun untuk ilmu tuh kada usah walaupun yang jauh, pun ada kemampuan pulaki. Lah. Apa yang parak aja. Sampai setengah menit sampai, nah, untung benar kita syukur benar kita lah. Kalau bahwasanya untuk ilmu itu hukumnya wajib, lah, mafrudah diwajibkan. Artinya wajibnya maksud ilmu agama, ilmu yang dituntut dalam agama itu apa? Ilmu syariat yang mengenai masalah tentang ibadah, kayak sembahyang, istinja, bujur-bujur, mandi wajib, sholat, wudu, lah. Itu yang mengenai tentang masalah ibadah itu nang wajib lah ala kulli muslimin kada tanpa siapapun pangkatnya kayak apakah kurangnya kayak apakah tetap kita diwajibkan dalam menuntut ilmu agama karena bahwasanya malaikat itu akan menaungi akan sayap-sayapnya bagi orang yang hadir di majelis ilmu tapi dengan ridha dengan apa yang ia tuntut ikhlas kita. Ajar Habib Hasim, nih malaikat nih masih hadir di atas kita nih lah. Cuma kita kadang melihat duduknya masih melihati kita nih lah. Dari rumah tuh sudah menghamparkan sayap, memintakan ampun kepada Allah kepada orang yang hadir di majelis ilmu. Dan dalam hadis lagi jar Nabi SAW, lewat Imam Ibnu Abbas mengatakan talabul ilmi sa'a khairu min qiyamil lailatin wa talabul ilmi yawman khairu min siyami salasi akhsyur. Bahwasanya menuntut ilmu sebentar lebih baik daripada orang yang beribadah semalaman. Nah, beribadah semalaman. Ada langsung beribadah semalaman ya? Buan pian adalah. Paling sejam adalah semalaman dari Isya sampai ke subuh beribadah semalaman ada. Belum adalah. Bukan kadang belum ada lagi. Nah, sebentar aja lebih baik daripada orang beribadah semalaman. Dan nuntut ilmu sehari lebih baik daripada puasa 3 hari. Nah, apa lagi sudah. Karena memang orang majelis ilmu ini bang luar biasa benar majelis.
Pada rame-rame di Banjarmasin, Martapura tuh. Orang hadir di majelis di mana-mana. Kayak majelis guru danau, majelis guru bahit, lagi majelis abah guru sekumpul. Tuang tulak tuh jauh-jauh. Nang wani mengeluarkan ongkos dibari makani kada. Saking ulang anak tulak jauh-jauh tuh nuntut ilmu. Kenapa? Karena tahu fadilat besar orang yang hadir majelis ilmu tuh. Yalah. Diberi makan kada, diberi minum kada. Tetap aja hadir yang jauh-jauh. Wani mengeluarkan ongkos. Ayo, yang dari Tanjung ke Martapura, yang dari Pelai di mana-mana, dari Kalteng, Palangka. Anda apa? Hadir majelis ilmu aja. Nah itulah. Jadi kita alhamdulillah kita masih ibadahnya di Bengawan ini masih ada, syukur majelis ilmu lah. Gitu. Lebih baik daripada beribadah semalaman dan lebih baik daripada sehari nuntut ilmu, lebih baik daripada orang yang berpuasa 3 hari. Riwayat mengatakan sa'ah, belajar hadis riwayat lain lebih baik daripada sembahyang 1000 rakaat. Nah, 1000 rakaat. Wah, bisa tepacul anu nih apa? Mentohot ini mung kada anu. 1000 rakaat ben ya Allah. Lebih baik daripada melangi orang nang garing 1000. Lah, orang sakit tuh kita langi 1000 orang. Lebih baik pian sebentar nuntut ilmu. Pian nak mencari orang 1000 orang garing ini kecuali di rumah sakit atau tulak pian juga. Ya, gitu. Setelah datangi tiap kamar tuh, kan sekamar ada nang berlima, datangi pian si Ekong, pian doakan, nang mudah pian saya datangi lagi. Sehari kada habis. Kada sampai 1000 palingan berapa ratus saja. 100 paling banyak tuh dah. Ini 1000 orang sakit kita elangi lebih baik dari lebih bagus daripada kita lebih baik untuk ilmu daripada mendoakan melangi daripada orang nang garing. Dan lebih bagus lagi mengantar 1000 jenazah. 1000 jenazah. Orang bahasa kita melayat kah? Nah, jadi 1000 jenazah itu kan bukan mantarnya kubur kada. Kan umpat situ mendoakan, umpat menyembayangkan, umpat sampai ke kubur hanya bulik. Itu lah, ada pahalanya juga tuh, ganal pahalanya. Makanya jangan ibaratnya kita melayat nih jangan duduk war aja. Umpat juga bacaan di situ duduk. Terus orang sembayang umpat juga sampai muka sampai ke kubur. Nah, itu ngarannya 1000 jenazah tuh maksudnya. Katanya datang melayat baca Yasin bulik kada. Maksudnya sampai ke pemakaman bulik. Nah, itu namanya orang yang mengantarkan jenazah itu sampai ke tempat terakhirnya. 1000 jenazah melayat pian sebulannya belum tentu dihitung-hitung 1000 kita melayat paling kan berapa orang aja. Yalah. Ini 1000 orang lah. Nah, itu daripada keutamaan pian hadir di majelis ilmu. Dalam riwayat mengatakan darus akhirah man talabal ilm kana kafaratan lima madha. Siapa yang menuntut ilmu, maka menuntut ilmu itu akan menjadi kafarat menebus dosa-dosa yang telah lalu, menghapus daripada segala dosa-dosa yang kita lakukan yang lalu-lalu lah. Dalam hadis riwayat Siti Aisyah radhiyallahu anha, "Man intaqala liyata'allam ilman, ghufira lahu qabla an yakhtuwa." Siapa yang berpindah tempat demi menuntut ilmu, maka diampuni baginya sebelum ia melangkah. Satu langkah tuh dihitung. Biar dari sini tadi berapa langkah biar tadi hitunglah. Motor biklah. Hitungan rodanya berputar sampai seputing roda berapa itu. Dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan riwayat Ibnu Asyakir dan Imam Ad-Dailami meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma khuyyira Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman ini diberi oleh Allah suruh memilih bainal mal wal mulk wal ilm, antara kerajaan, harta lawan ilmu. Nabi Sulaiman ini ditawari oleh Allah. Tapi sini apa? Memilih akan ilmu. Fa'utiyal mulka wal mal li ikhtiyaril ilm. Dengan berkat sidin memilih ilmu tadi, maka Allah berikan seberatan harta dan tahta tadi. Nah itu. Jadi kalau orang yang bujur suge itu orang yang
berilmu sebutnya. Kenapa? Karena orang yang berilmu ini dikatakan pernah Sayyidina Ali. Makanya Sayyidina Ali itu dikatakan ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Ya Nabi, aku ini kotanya ilmu dan Sayyidina Ali pintunya ilmu. Jadi orang-orang Yahudi dulu ada hasud, bujur ke Sayyidina Ali itu modelnya bahasa kita tuh masa pintu dari segala ilmunya Rasulullah. Anak mentes ilmu daripada Sayyidina Ali. Lalu datanglah orang tadi, datang ke Sayyidina Ali. Kita tes Sayyidina Ali ini bahasa kita. Artinya kita beri satu jawaban, artinya kita beri satu pertanyaan. Itu aja kita tahu, tapi bisa kada menjawabnya itu yang menjawabannya lain-lain gitu nah. Satu pertanyaan tapi jawabannya lain. Datang kepada Sayyidina Ali. Ya Ali, Abdul mana ilmu lawan harta? Ujar Sayyidina Ali, ya jelas ilmu. Kenapa? Kalau ilmu jadi Sayyidina Ali, apabila engkau berikan bertambah. Yalah. Engkau bagi-bagikan, engkau syiarkan, engkau dakwakan, engkau berikan itu akan bertambah. Tapi kalau harta engkau berikan berkurang. Tuh. Datang lagi hukum. Takuni Abdul mana ilmu lawan harta? Ya jelas Sayyidina Ali, ya jelas ilmu. Kenapa? Wal ilm yahrisuka wal mal tahrisuha. Karena ilmu ini yang menjaga kamu. Tapi kalau harta kita yang menjaga. Coba kalau orang yang berilmu tuh, tuan guru tuh lah, santai sih malam janak kuring. Kenapa? Ilmu yang menjaga. Coba orang sugih itu, melihat pagar aja kada berkunci, pikiran terkunci kada pagarnya tadi. Pikirkan harta aja semalaman nih, aman kada aman. Harta yang dipikirkan, harta ini yang menjaga harta tadi. Yalah. Jadi setiap pertanyaan beda-beda yang dijawab oleh Sayyidina sampai 10 kali bahkan lebih. Sana Sayyidina Ali apabila dia bertakun lagi datang ke sini nih menakuni harta lawan ilmu, tetap ku beda-bedakan jawabannya. Saking daripada luas daripada keutamaan ilmu lawan harta. Makanya Nabi Sulaiman memilih daripada harta, lalu dengan sebab memilih ilmu tadi Allah berikan segala-galanya daripada berkat ilmu. Makanya kita ini seberatan pasti dengan ilmu. Hendak sugih ilmu dulu. Pangkat ilmu. Kenapa? Karena semua itu didasari dengan ilmu. Jangan sugih dulu hanya ilmu. Jangan berpangkat dulu hanya nuntut ilmu. Salah. Ilmunya dulu hanya sugih. Ilmunya dulu hanya anak pejabat umpamanya. Nah, jadi supaya artinya jalurnya itu bujur. Jangan sampai tersalah-salah. Karena dengan ilmu tadilah yang akan menyelamatkan kita di dunia sampai ke akhirat. Nah, itulah daripada sedikit keutamaan daripada ilmu agama. Nah, ini sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga mudah-mudahan Allah selamatkan kita dunia akhirat. Mudah-mudahan kita bersama Nabi kita Muhammad SAW dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.